Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hidayah dengan NIM 12480114867. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai TCL atau Transaction Control Language. Jadi TCL itu adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengelola perubahan data dari operasi DML. Operasi DML itu apa aja? Yang pertama kayak insert, update, ataupun delete gitu. Nah, contoh kodenya seperti ini. Strukturnya itu ada start transaction, ada commit, dan yang terakhir nanti ada rollback juga. Jadi start transaction ini, bagian start transaction ini itu merupakan titik awal dimulainya sekumpulan operasi sebagai satu kesatuan unit logis gitu. Lalu commit itu kayak menyimpan perubahannya gitu secara permanen ke dalam database setelah semua operasi yang dijalani tadi itu berhasil. Lalu nanti juga ada rollback ini untuk membatalkan semua perubahan jika terjadi kesalahan. Nah, ini mengembalikan database ke kondisi awal sebelum transaksi dimulai. Jadi ketika di tengah jalan nanti ada error gitu, operasi-operasi sebelumnya setelah start transaction itu dia nggak akan berubah secara permanen gitu. Jadi rollback ini sangat berguna untuk mencegah terjadi kesalahan pada datanya nanti. Lalu di sini juga ada konsep ACID. Jadi konsep ACID itu dibagi menjadi 4, yaitu A atau atomicity. Nah, ini jika satu perintah DML dalam transaksi gagal maka seluruh perintah dibatalkan. Nah, C konsisten. Nah, data itu harus valid sebelum dan sesudah transaksi. Lalu ada I isolasi, menjamin konkurensi data antar transaksi. Transaksi yang berjalan bersamaan tidak boleh saling mengganggu. Jadi misal datanya ini bisa diakses oleh banyak user gitu. Nah, ketika misalnya kita sebut saja data A, kita sebut saja user A dan user B. Ketika user A lagi bertransaksi di data tersebut, user B itu tidak boleh mengakses datanya juga. Karena apa? Karena nanti hasil datanya itu menjadi nggak konsisten gitu. Datanya itu tidak seperti yang diharapkan, nanti keluarannya bagaimana. Jadi kalau misalnya user A lagi mengolah datanya, itulah istilahnya, user lainnya itu tidak boleh mengolahnya juga gitu. Lalu ada D, yaitu durability. Nah, dalam best practice-nya TCL ini harus dijalankan di dalam store prosedur. Nah kayak gini, rollback itu seperti ini. Nah, membatalkan semua perubahan data sejak start transaction berakhir, digunakan ketika terdeteksi error. Nah, kalau di dalamnya itu ada error, maka datanya itu tidak berubah secara permanen, dia di rollback gitu istilah. Jadi ini rollback ini seperti pengaman gitu ya, pengaman kalau terjadi error pada transactionnya. Lalu di sini juga ada error handling. Nah sebenarnya sama, cuman kalau dia keluar exception, dia akan di rollback juga, ujung-ujungnya rollback juga. Dan ini best practice dari penggunaan transaction ya, kayak mana. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kodenya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Sekarang saya akan membuat database-nya dulu. Kita buat saja create database. Ini. Oke, kita masuk ke database-nya. Nah, di sini saya ingin membuat kasusnya itu kayak transfer dana gitu antar rekening kayak mana. Di sini saya juga akan membuat tabelnya dulu. Coba nomor rekeningnya misalnya menggunakan varchar seperti ini. Coba primary key-nya. Oke. Setelah itu nama nasabahnya, nasabah ini. Lalu kita deskripsikan juga saldonya menggunakan desimal.
Oke, di sini saya sudah membuat tabel rekeningnya. Sekarang saya ingin menambahkan data di awalnya gitu ya. Jadi kita pakai insert into rekening, valuesnya kita buat saja di sini rekening 1 rek 1 gini atau rek 01 gini. Nah, lalu nama nasabahnya itu apa, kita buat Randy gitu. Jadinya kita buat 10 juta gitu misalnya 1 2 3. Nah, oke, user nasabah kedua kita buat namanya Abdul gitu misalnya. Oke. Setelah ini kita buat TCL nya kayak mana. Kita buat TCL nya, kita set dulu delimiternya. Delimiter ya kan, kita drop, langsung saja kita buat ya create prosedur, misalnya transaksi gitu, transfer kita buat kita pakai parameter di sini ya, misalnya p asal gitu, asal varchar lalu kita buat tujuannya juga, input parameter tujuan, kita buat tipe datanya varchar, setelah itu kita tambahkan jumlahnya. Kita pakai desimal tipe datanya sini. Nah, setelah itu kita bikin kita declare SQL exception-nya, handler for SQL exception. Kenapa ini pakai SQL exception? Biar exception yang diambil itu semua exception, nggak spesifik satu atau sesuai dengan namanya. Karena exception itu ada banyak, nggak cuma satu atau beberapa. Lalu kita bikin lagi rollback. Setelah itu kita select namanya apa gitu kan, kita kasih pesan terjadi kesalahan, transfer dibatalkan, rollback, kita kasih apa di sini, pesan rollback, ini rollback. Setelah ini as pesan. Oke. Lalu kita end di sini. Nah,
langkah selanjutnya kita buat transactionnya. Nah, jadi ada 3 komponen kan, ada start, ada commit, dan ada rollbacknya. Rollbacknya sudah, sekarang kita start transaction. Pertama itu kalau kita melakukan transfer itu, yang pertama kita mengurangi saldo dari rekening pengirim, lalu kita simulasikan kita cek dulu saldo dari pengirimnya itu lebih besar nggak dari jumlah yang dikirim itu lebih besar nggak dari saldonya dia gitu kan. Setelah itu kita tambahkan saldo penerima sebesar, kita tambahkan saldo penerima dengan jumlah yang dikirim dari pengirim itu. Coba kita buat saja. Pertama kita update dulu, update rekening, set kan saldo sama dengan saldo, tunggu, oh ya ada saldo, sama dengan saldo dikurang dengan jumlah yang dikirimnya. Bagaimana? Kita buat where nomor rekening sama dengan P asal. Nah, ini untuk logika awalnya. Selanjutnya kita cek jika where nomor rekening sama dengan P asal gitu, asal gitu, lebih kecil dari 0, maka dan kita kasih signal gini aja untuk memanggil exceptionnya. Nanti kita kasih signal SQL state, sinyal SQL state. $45,123 ya. Lalu kita set pesannya message text gitu. Saldo tidak cukup gitu. Lalu kita end if. Nah, selanjutnya kita update saldo dari penerimanya. Update rekening, set saldo sama dengan saldo plus where no rekening sama dengan P tujuan ini. Nah, jika semua langkah di atas itu berhasil tanpa error, sistem perubahan bakal disimpan secara permanen menggunakan commit. Nih, jadi commit ini untuk menyimpan ya. Transfer berhasil gitu dilakukan.
salah gini, as person kita end kan di sini. Ada error SQL syntax. Coba kita lihat, kita besarkan SQL syntaxnya. Dia ada di prosedur transcript prosedur. Oh ya, ini tidak, ini kurang ya. Jadi begini ya, transaksinya. Nah, sekarang kita panggil. Cara memanggilnya itu ada error sintaks sini. Aku lupa menambahkan call di sini dan juga call di sini juga menambahkan rec 01 seharusnya ke rec 02. Nah, berarti transfer berhasil dilakukan. Coba kita lihat isi tabelnya. From apa tadi nama tabelnya tadi, apa kita buat rekening. Oke, bisa kita lihat di sini Randy, nama nasabah dengan nama Randy ini, nama nasabah Randy ini awalnya 10 juta, lalu dia mengirimkan ke rekening 02 sejumlah 5 juta. Maka Abdul yang awalnya 5 juta jadi 10 juta dan Randy yang awal 10 juta jadi 5 juta. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan prosedur, pembuatan TCL dalam prosedur. Oke, mungkin sekian video dari saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.